Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helsa Junita dengan NIM 2430103017. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Bu Nur Aziza MPD. Manajemen perkantoran pada dasarnya adalah proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan segala kegiatan yang berlangsung di lingkungan kantor agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui proses ini, seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, alat, waktu, maupun informasi diatur sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan manajemen yang baik, suasana kerja lebih tertata, komunikasi berjalan lancar, dan hasil kerja pun meningkat. Selanjutnya, kegiatan perkantoran terdapat beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah kerja yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitupun organisasi berperan dalam membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pengarahan menjadi fungsi penting untuk memotivasi dan membimbing pegawai agar bekerja sesuai rencana, sementara pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi juga memberikan pengaruh besar terhadap cara kerja perkantoran. Berbagai aplikasi dan sistem komputer membantu mempercepat proses pengolahan data, pembuatan dokumen, serta penyimpanan arsip secara digital. Penggunaan teknologi ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan rapi. Selain itu, adanya sistem manajemen berbasis online memungkinkan kerjasama tim yang lebih mudah meskipun dilakukan dari tempat yang berbeda. Selanjutnya, dalam penyelesaian masalah administrasi, penggunaan metode seperti fishbone, diagram, root cause analysis, dan 5 why sangat membantu untuk menemukan akar permasalahan agar dapat diperbaiki secara cepat. Pendekatan ini mendukung peningkatan kualitas kerja secara terus-menerus atau dikenal dengan istilah continuous improvement. Konsep seperti total quality management juga berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan hasil terbaik. Selanjutnya, supervisi atau pengawasan terhadap staf administrasi menjadi bagian penting dari manajemen perkantoran. Melalui bimbingan dan evaluasi yang rutin, kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan. Proses ini juga menjadi wadah bagi pegawai untuk mengembangkan kemampuan serta memperbaiki kekurangan dalam bekerja. Selanjutnya, komunikasi dalam dunia perkantoran memiliki peran besar dalam menjaga kelancaran kegiatan organisasi, seperti komunikasi yang baik, membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Dan kegiatan korespondensi atau surat-surat juga menjadi bagian penting dalam administrasi kantor. Surat digunakan sebagai alat komunikasi resmi yang memuat informasi instruksi maupun keputusan. Dengan perkembangan teknologi korespondensi, kini dapat dilakukan secara elektronik melalui email, aplikasi pesan digital, maupun harus memperhatikan tata bahasa, etika, serta keamanan isi pesan agar tetap profesional. Dalam pandangan Islam, pendidikan dan pekerjaan memiliki nilai yang sangat tinggi. Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, serta semangat menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah. Prinsip-prinsip seperti amanah dan disiplin dalam bekerja menjadi cerminan dan nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, pengelolaan administrasi perkantoran yang baik harus didukung dengan perencanaan anggaran dan penggunaan sumber daya yang tepat, pengelolaan keuangan yang transparan, serta penerapan standar operating procedure membantu menciptakan sistem kerja yang tertib dan akuntabel. Secara keseluruhan, manajemen perkantoran ini bukan hanya sekedar mengurus kegiatan administrasi, tetapi juga mencakup pengelolaan manusia, teknologi, serta nilai moral yang ada di dalamnya. Dengan menggabungkan pengelolaan yang baik, pemanfaatan teknologi, dan penerapan etika kerja, organisasi akan mampu berkembang menjadi lembaga yang profesional, efektif, dan berdaya saing tinggi di era modern. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dan penggunaan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.